Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejawat sekalian, para anggota PIKI. Pada sore hari ini saya mendapat tugas berbicara mengenai coronary artery fistula. Secara definisi, ya, coronary artery fistula itu merupakan adanya suatu komunikasi ya antara arteri koroner dengan ruangan atau pembuluh darah yang lain. Kalau berhubungan dengan chamber of the heart ya, ruangan jantung, itu namanya coronary cameral fistula. Kalau berhubungan dengan sirkulasi pulmoner atau sistemik, itu dinamakan coronary arteriovenous fistula. Dari bawah kita lihat gambarnya, contoh sebelah kiri itu adalah coronary cameral fistula, karena ada hubungan antara coronary artery yang besar ya dengan chamber, katakanlah misalnya right ventricle. Di sebelah kanan contoh yang mungkin sering kita temukan di mana fistula ya berhubungan dengan misalnya arteri pulmonalis. Coronary artery fistula ini termasuk suatu bagian dari anomali koroner ya. Jadi dibagi, ada yang namanya anomali asalnya atau origin, anomali termination ini atau tempat dia bermuara ya, ini yang termasuklah coronary artery fistula, anomali struktur dan anomali course atau jalannya fistula tersebut. Ya, ditemukan tahun 1865 oleh Wilhelm Krause. Sebenarnya ini kelainan yang jarang ya, ditemukan kurang lebih 0,002% dan biasanya ditemukan kebetulan pada orang yang dilakukan kateterisasi ya sebanyak 0,1 sampai 0,2%. Sebabnya ternyata bukan hanya kongenital, tapi juga bisa acquired. Kalau kongenital biasanya dibagi secara anatomi, dikatakan besar kalau besar dari 1,5 mm, kecil kalau kurang dari 1,5 mm ya. Bisa soliter ya, atau ya satu pembuluh atau bisa multiple. Kalau iatrogenik atau acquired ya itu bisa spontaneous atau traumatic ya, pada trauma ya, pada setelah kita PCI, pada CTO terutama, setelah operasi myomectomy, pada Hocken, biopsi, pada arteritis Takayasu, setelah bedah jantung, dan juga pada setelah kita memasang pacu jantung. Nah, klasifikasi coronary artery fistula ini banyak yang membagi ya, tapi ini saya pilihkan satu saja yang mungkin lebih mudah mengingat ya, dan saya kira lebih praktis juga. Dia bagi originnya, morfologinya, pathway-nya ya, jalurnya, dan juga termination atau akhirnya di mana. Ya, kalau origin dia membagi single atau multiple. Ya, kalau pathway morphology ada yang tortuous, ada tortuous multiple, ada yang straight ya. Kalau yang termination juga ada yang single atau memang jalur masuknya banyak atau multiple. Signifikansi klinikalnya pada coronary artery fistula tidak begitu banyak dimengerti. Kenapa? Karena memang kebanyakan pasien itu ditemukan kebetulan pada diagnostik coronary angiography. Sebagian besar pasien adalah asimptomatik. Kalaupun dia simptomatik ya, dan harus dibuktikan tentunya, itu ditengarai oleh sebab sekunder ya, karena adanya fenomena yang dinamakan coronary still phenomenon ya, di mana alirannya lebih banyak ke arah fistula, dan juga pasien-pasien yang dengan gagal jantung, itu terutama para fistula yang besar sehingga left to right shunt-nya juga besar ya. Ada juga laporan simptomatik karena aritmia ya, baik, dan juga pada keadaan rupture atau trombosis, dan ada juga walaupun jarang sekali infektif endokarditis. Ini salah satu contoh, kita lihat di sini. Kita lihat adanya fistula yang besar ya, mengalir dari sistem LCA. Dari spider kita lihat juga kemungkinan ada yang dari LCX ya, sepertinya bermuara ke pembuluh darah arteri pulmonal ya, ini dari posisi lain. Sama kurang lebih kita lihat di sini ya, ada yang fistula yang besar. Nah, bagaimana yang kanan? Yang kanan di RCE kita lihat juga ada fistula yang besar juga ya, besar atau hampir sama dengan ukuran daripada RCA. Ya. Pasien datang dengan keluhan sebenarnya sakit dada yang tidak khas ya, karena tidak ada berhubungan dengan aktivitas, dan sayangnya ini pasien dari rumah sakit lain ya, langsung dikirim untuk diagnostik ya, jadi tanpa menyertakan bukti iskemik.
pada waktu itu kami memutuskan untuk melakukan AFR atau functional study karena kita berpikir dengan fistula sebesar itu tentunya akan mempengaruhi AFR atau FFR pada pasien tersebut. Tapi yang menarik adalah ketika kita melakukan functional study atau functional assessment pada LCX, alirannya sama sekali tidak terganggu. Pada LAD yang multiple tadi juga hampir tidak terganggu ya, hampir sempurna. Bahkan pada RCA, kalau kita lihat visualnya mungkin sama atau lebih besar tadi, PFR-nya sempurna 1,0. Jadi ini membuktikan bahwa hati-hati menilainya, ya jangan langsung ditutup saja. Kita harus menilai apakah betul fistula tersebut menimbulkan Still fenomena. Rupanya tidak semudah itu. Nah, kembali ingatkan bahwa kebanyakan coronary artery fistula itu tidaklah simptom, artinya banyak muncul dengan asimptomatik, ya, dan dia insidental munculnya. Ya. Ada laporan bahwa fistula yang kecil mungkin akan bertambah dengan berjalannya waktu. Yang menarik adalah fistula besar itu biasanya ditandai oleh adanya auskultasi continuous murmur, terutama muncul pada child yang pada anak-anak kecil. Memang ada laporan bahwa fistula yang besar ya akan berpengaruh atau akan membuat coronary still dan myocardial ischemia seperti yang saya bicarakan tadi, walaupun terbukti tidak ya. Dan ada laporan ini berhubungan dengan diseksi, rupture atau arteritis. Ya, ini satu contoh ekstrim ya di harapan kita. Ini pasien kiriman dari Kalimantan. Ini pasien dengan klinis gagal jantung ya, sesak napas khas sekali. Dan kita lihat di sini, ketika kita melakukan selective coronary angiography, kontrasnya langsung menghilang. Itu membuktikan adanya sirkulasi yang berjalan dengan cepat ya, dan mungkin juga fistula yang besar. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan artografi. Artografi yang sebelah kanan terlihat bahwa ketika kita lakukan artografi ya, tapi memang tidak begitu jelas. Ini membuktikan bahwa memang luar biasa besar ini fistula. Akhirnya pasien dilakukan CT scan. Nah, terlihat di sini dilatasi pembuluh darah kiri koroner itu sudah mulai daripada ostium Lehmann-nya sudah sangat besar ya, dan terlihat dia mencabangkan dari pembuluh darah yang sangat besar itu bercabang LAD dan kemudian LCX ya. Kemudian diteruskan besar sekali pembuluhnya dan kemudian bermuara ke right ventricle. Seperti MPI ini terlihat bahwa dia muaranya ke right ventricle ya. Kita sedang berdiskusi dengan teman-teman bedah bagaimana sebaiknya. Ya, sayangnya pasien kemudian kembali minggu lalu ke Kalimantan dan belum kembali lagi. Ini hal yang menarik ya. Jadi pasien belum diapa-apakan. Tapi ini menjadi contoh untuk menimbulkan keluhan gagal jantung harus mempunyai fistula yang sebesar ini. Nah, bagaimana kalau teman-teman menemukan fistula dengan bukti yang jelas? Ya, kita dapat memikirkan penutupan, baik itu surgical treatment maupun transcatheter closure. Jadi intinya adalah kalau yang simptomatik kita harus berpikir untuk menutup. Kalau yang asimptomatik kita harus mempertimbangkan adalah apakah dia besar atau kecil. Kalau dia besar harus dia audible ya, ada continuous murmur. Kalau dia kecil atau sedang ya harus ada bukti objektif bahwa itu si pasien mendapat masalah karena fistulanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini suatu bagan yang memperlihatkan kalau pasien datang dengan coronary artery fistula hanya mengulang saja ya. Kalau dia simptomatik mau nggak mau kita berpikir dengan closure intervention. Tapi kalau dia asimptomatik ya yang dibuktikan dengan auskultasi yang tadi terdengar, kita bisa berpikir untuk closure intervention. Kalau small to moderate ya dianjurkan kita hanya memfollow up. Ada yang mengatakan tiap 2 tahun, ada yang mengatakan tiap 5 tahun. Ya, kalau dia dengan berjalannya waktu dia simptomatik, kita bisa berpikir untuk menutupnya. Kalau tidak simptomatik dan sebagian besar pasien tidak ada gejala ya, dan kita bisa meneruskan observasi saja. Nah, bagaimana kalau kita memutuskan secara transkateter ya, banyak yang bisa kita lakukan atau ada banyak alat-alat yang bisa kita pasang dengan pasien ya, baik itu amplatzer, baik itu berbentuk vascular plug maupun amplatzer yang sebenarnya digunakan untuk penutupan PDA. Bisa juga detachable balloon, saya sendiri pribadi belum pernah melihat ya. Dan atau yang paling sering adalah melakukan coiling. Coiling nanti kita akan bahas ya. Ada juga laporan yang paling mudah dengan menggunakan cover stand, tapi tentunya dengan berbagai konsekuensi juga nanti akan kita bicarakan. Dan juga ada laporan menggunakan zat-zat kimia ya, contohnya alkohol dengan konsentrasi tinggi ya. Jadi ini
hanya memperlihatkan bahwa kalau kita berpikir aplature, ya itu pada fistula yang sedang atau besar dengan delivery khusus ya, tapi memang membutuhkan experience yang cukup tinggi di sini. Kalau detachable balloon dikatakan juga pada fistula yang besar, ya, tapi dikatakan ini lebih mudah ya. Nah, kalau coils bagaimana? Nah, coils ini diperuntukkan pada fistula yang kecil atau sedang dan juga butuh clinical experience ya. Cover stent ini relatif mudah, tapi ada beberapa konsekuensi dan chemical tadi juga mungkin dikatakan lebih mudah, tapi orang tidak banyak melakukan mungkin juga karena tidak begitu praktis dan ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi. Ini adalah laporan yang memperlihatkan devices yang digunakan untuk penutupan coronary artery fistula. Yang paling banyak tentunya adalah coil ya, kemudian aplature, cover stent, dan kemudian ada embolic particle. Residual flow ya umumnya baik ya, jadi artinya dia akan hilang ya, tapi mungkin sejawat harus memperhatikan juga kalau kita memilih coil itu tidak akan langsung hilang ya, butuh beberapa menit, 15-30 menit, walaupun coil-coil terbaru itu bisa lebih cepat ya, jadi jangan langsung memutuskan atau menyatakan bahwa ini gagal karena dia butuh waktu untuk terjadinya thrombus di fistula tersebut. Ya. Ini contohnya ya, pushable coil system artinya coil yang paling sering dipakai ya karena dia mungkin mudah dan murah ya. Jadi intinya dia kalau sudah dilepas dia akan berbentuk seperti spiral ya. Di sebelah kanan bisa kita lihat ini contohnya dengan diameter 6 mm ya, dengan panjang sekitar 6,5. Nah, ini paling penting ya, dan kita juga harus melihat bahwa ini muat enggak di delivery-nya karena ini menyangkut delivery system. Kita lihat di sini ya, ini diameternya kurang lebih 0,46 mm. Jadi kita lihat IFU ya atau ininya ya instruksionalnya berapa delivery yang bisa kita pakai. Masing-masingnya berbeda-beda. Masing-masing merek mungkin berbeda-beda, harus dilihat. Nah, untuk mendorong di delivery kateternya ya ada kita memakai biasanya ya fixed core wire guide ya. Itu ukurannya ada yang 0,18, 0,021 ya. Tapi dalam beberapa merek ya saya pernah mencoba dengan wire coroner ternyata juga bisa kita dorong ya. Walaupun kelihatannya lemah wire coroner tapi ternyata cukup kuat untuk mendorong si coil sampai ke distal. Biasanya delivery yang dipakai adalah delivery kalau kami memakai ProGrade ya karena dia cukup besar dan kita nyaman memakainya. Kemudian coil yang berikut ya detachable. Kalau tadi pushable ya, berikutnya adalah detachable. Detachable artinya dia terlepas dengan menggunakan preparat elektrik ya. Kalau kita lihat yang berwarna purple ya, yang di atas itu, kalau ditekan dia akan lepas. Artinya dia akan di ujungnya akan lepas. Jadi coilnya terlepas setelah kita menekan detacher tadi. Ya, ini jauh lebih aman ya, karena tidak akan ada kemungkinan bahwa si coil akan menggelosor ke bawah ya, karena kita sudah save duluan. Hanya memang kendala adalah ini mahal ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan pushable coil. Tekniknya bagaimana ya? Jadi yang pertama kita betul-betul harus adekuat visualisasinya. Jadi harus jelas betul, terutama asalnya visual itu dari mana, kemudian apakah single atau multiple. Ya, jadi adequate visualization kadang-kadang kita harus menemukan beberapa proyeksi. Ya, kalau ada CT scan koroner itu juga membantu, sangat membantu malah. Ya, setelah kita mendapat adequate visualization, ya kemudian kita melakukan sizing. Kira-kira berapakah estimasi device yang kita butuhkan. Oke. Nah, kemudian kita lihat apakah fistulanya lurus saja atau ada narrowing ya. Dan itu menguntungkan sebenarnya karena di sana biasanya tempat narrowing itu kita meletakkan device kita. Nah, biasanya kita memilih 1 atau 2 mm lebih besar daripada diameter target. Atau secara kasar kalau di harapan kita memilih 1,5 kali dari diameter fistula yang kita inginkan. Misalnya kita melihat ada 2 mm gitu ya, jadi kita pilih yang 3 mm ininya, fistulanya. Kalau besar tentu kalikan aja 1,5. Nah, kalau kita memilih yang plug ya, plug seperti contoh tadi, kita harus mencari ada nggak kira-kira waste-nya ya, small retention yang akan menahan si plug supaya dia jangan berguling. Ya, itu lebih ideal. Ya, ingat kalau kita pasang coil terlalu besar ya, itu coilnya tidak akan berbentuk spiral seperti yang kita inginkan ya, dan lebih panjang biasanya. Jadi itu tidak menguntungkan. Sebaliknya kalau kita pasang coil yang kecil ya, itu hanya mengglosor ke arah distal. Ya, jadi kadang-kadang itu tidak berguna malah ya, karena tidak akan berefek apa-apa. Nah, jadi sekali lagi bahwa pada vascular plug atau large diameter coil itu pada fistula yang besar ya, dan pada yang kecil kita bisa memilih coil mungkin ya.
Dan detachable coil bisa kita pertimbangkan kalau risiko embolinya tinggi, ya. Kalau coilnya secara anatomi kita anggap dia akan sulit sekali, turtot dan lain-lain. Nah, ini mungkin supaya aman kita pakai detachable. Tapi sekali lagi bahwa harganya lumayan mahal, lumayan mahal. Ini contoh plug dari Amplatzer ya, seperti ini. Ya, kita ingat bahwa yang diperlukan deliverynya cukup besar ya, 5 sampai 7 French. Ya, jadi biasanya kita memakai pada yang bisa dimasukkan oleh guiding catheter. Ya, katakanlah misalnya sangat proksimal sehingga guidingnya bisa di engage ya, atau mau distal, tapi hati-hati karena berarti bahwa guiding catheter kita akan sampai ke distal ya, 5 sampai 7 French. Karena plaster biasa membutuhkan delivery yang lebih besar, berbeda dengan katakanlah coil. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah menggunakan cover stand. Kita ketahui kalau cover stand selain adanya platform bare metalnya akan diselaputi oleh semacam selaput, ya. Dan ini mungkin dipikirkan yang paling mudah karena kita hanya melakukan stenting pada main vessel, ya, di tempat keluarnya ostium fistula. Tapi juga ada permasalahan karena kita ketahui bahwa cover stand ini akan berkaitan dengan kejadian instant stenosis. Tentunya ini satu hal yang yang saya kira bukan menjadi pilihan utama kecuali kalau Anda sangat-sangat terpaksa sekali. Nah, ini hanyalah satu contoh ya, pasien fistula koroner ya, kita lihat di LAD ya, dengan take off yang hampir 90 derajat ya, kemudian deras sekali ke arteri pulmonal ya, pasiennya simptomatik ya, kalau saya tidak salah ada dibuktikan dengan hasil treadmill test yang positif. Kemudian kita memasang coil di situ ya. Sayang sekali ketika kita mendelivery coil itu tidak direkam waktu itu ya, karena ini beberapa bulan yang lalu. Tapi bisa kita lihat hanya dengan satu coil ya. Nah, ini bisa tertutup. Ini adalah satu contoh pemasangan coil pada fistula LAD ke arteri pulmonal. Jangan lupa bahwa setiap tindakan tentu ada hal-hal atau komplikasi yang harus kita pikirkan sehingga kita harus siap mengatasinya. Ya. Bisa saja ini seperti perubahan-perubahan EKG, baik itu benign maupun malignant, plak miokard, diseksi pada fistulanya, ya, pulmonary atau epicardial coronary thrombus misalnya. Ya, ini satu komplikasi yang kita harus pikirkan. Ini adalah suatu contoh ya. Ini saya mengerjakannya saya kira 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu kita lihat di sini ini laki-laki ya, dan dia dengan chest pain ya, saya ingat sekali ya udah dokter dengan chest pain ya. Kemudian dari EKG-nya jelas udah ada iskemik di sana dan dia stable iskemik. Nah, kita lihat di sana ada stenosis ya, ada plak yang jelas di LAD ostial atau LAD proximal. Sayang sekali pada waktu itu kita tidak mempunyai pressure wire. Ya, sehingga saya waktu itu sempat berpikir apakah yang kita kerjakan saja LAD-nya saja dengan membiarkan fistulanya atau dua-duanya. Nah, pada waktu itu memang kesalahannya saya memutuskan dua-duanya saja dulu. Jadi pertama kita tutup dulu fistulanya. Ya, jadi kita lihat di sini kita memakai prograde microcatheter ya, terlihat menurut kita ini mungkin sudah berada di fistula ya, walaupun kurang distal ya saya lihat ya. Dan yang kita takutkan adalah ketika dalam posisi seperti itu kita harus memaintain jangan sampai microcatheter atau prograde-nya turun atau terjatuh di LAD. Dan itulah yang terjadi karena pada waktu kita memakai coil yang kuno ya, 11-12 tahun yang lalu dan cukup panjang karena ketersediaan ukuran juga tidak begitu banyak. Dan mungkin kesalahannya saya memaksakan memakai coil yang panjang waktu itu ya. Yang terjadi adalah microcatheternya jatuh dan terlihat bahwa sebagian coil itu sudah berada di main LAD ya, dan sebagian masih di fistula ya. Permasalahannya tentunya bahwa coil ini protrombotik. Memang tujuannya adalah menutup protrombotik dan mulai terlihat tiny flow yang tidak enak waktu itu ya, sehingga saya memutuskan memasukkan balon di sana ya. Ya, ini yang terjadi ya, dan melebarkan, takut bahwa ini flow makin lama akan berkurang. Kemudian saya masukkan waktu itu integrilin ya, 2B3A blocker. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya, flow-nya walaupun masih ada tapi terlihat bahwa ada trombus ya di tempat letaknya si coil tadi.
Yang saya lakukan adalah dengan menggunakan ekstraksi ya, menggunakan twisting wire. Jadi 3 atau 4 wire dimasukkan. Kemudian pada proksimalnya kita masukkan torker ya. Jadi torker itu menjepit 3 atau 4 wire. Kemudian kita putar. Kita putar sehingga terbentuk simpul di distal. Ya, kita harapkan simpul ini akan menarik si coil ya, menarik si coil. Nah, ketika kita tarik, coilnya akan tertarik masuk ke dalam guiding catheter ya. Begini konsepnya, dari kartun bisa sejawat lihat ya, dan itu yang saya lakukan dan waktu itu berhasil keluar. Tapi kemudian pasien chest pain, elevasi, dan kita lihat LAD-nya menghilang. Dengan usaha yang tidak mudah ya, akhirnya wire bisa kembali dimasukkan, dan kita lihat di sini dari kontras terlihat spiral dissection ya. Akhirnya kita memutuskan memasang stent panjang waktu itu ya, 2 stent ya. Waktu itu masih kita menggunakan bare metal stent ya, karena jaminannya waktu itu ya masih zaman lama sekali. TB3 terjadi dan kita lihat ya coilnya menghilang ya, coilnya menghilang mungkin karena tertutup oleh plak atau apalah ya, sehingga dari stent tersebut ya. Jadi ini satu harga yang harus dibayar hanya untuk menutup koroner, menutup fistula koroner ya. Jadi sebagai summary dapat disimpulkan bahwa coronary artery fistula ini adalah suatu kelainan yang jarang sebenarnya ya, dan variasinya banyak, dan kadang-kadang tidak bisa diramalkan ya kejadiannya. Dari current guideline ingat bahwa kalau kecil asimptomatik tidak usah diapa-apakan ya. Kalau dia besar ya dibuktikan dengan adanya simptom ya atau audible, bisa didengar dengan murmur ya, mungkin kita ada tempat untuk menutup baik surgical maupun transkateter. Dan ini indikasinya ya bisa dibaca ya, kalau dia ada myocardial iskemia, gagal jantung, hipertensi pulmonal, aritmia, infeksi endokarditis, kita punya indikasi kuat untuk menutup. Dan untuk menutupnya memang ada 2 pendapat ya, apakah harus seproksimal mungkin atau sedistal mungkin. Dari kalimat ini terlihat dia mengajukan mungkin agak lebih ke proksimal, tapi yang biasanya dari literatur lain yang bisa kita kerjakan, kita akan mengusahakan sedistal mungkin ya, atau di tempat narrowing sehingga dia bisa duduk. Oke. Kemudian komplikasi jangan lupa seperti contoh saya tadi ya, bisa saja terjadi reflow, diseksi atau trombosis yang tidak kita harapkan. Yang penting kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Saya kira demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.